Di kesempatan kali ini aku akan membahas bagaimana peluang kalian di tahap SKB nanti, di tahap keseraptaan, wawancara, dan pengamatan fisik dan keterampilan. Yang mana ketika kalian dapat skor paling rendah, bahkan paling akhir di peringkat SKD, apakah masih bisa menyusul peserta yang mendapatkan skor paling tinggi atau ranking 1? Di sini aku akan menggunakan penilaian dari aturan yang terbaru ya. Jadi bobot persentase penilaian akhirnya aku udah pakai yang terbaru, yang mana udah aku simulasikan dari 3 peserta. Kalian saksikan sampai akhir karena akan ada rincian dari tiap sub dari kesempatannya, entah lari dapat berapa, pull up dapat berapa, push up, sit up, sutherland dapat berapa, sehingga nanti ada nilainya. Dan di akhir siapakah yang akan jadi nomor 1. Kalian saksikan sampai akhir video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Hari ini udah malam ya, pukul 22:19. Dan seperti yang di awal video, aku akan langsung berikan simulasinya nih, sehingga kalian nanti bisa menebak kira-kira masih ada harapan nggak kalau kalian ranking akhir masih bisa nggak kira-kira menyalip, menyusul, atau mungkin nilainya sama di tahap akhir nanti di bobot penilaian akhir dengan yang ranking 1. Dan untuk kalian ketahui bahwa bobot atau persentase penilaian di tahun 2021 ini SKD tetap 40% dan SKB-nya 60%, masih sama. Bedanya perinciannya adalah SKB menjadi 3. Yang pertama, samapta 45%, wawancara 30%, dan pengamatan fisik dan keterampilannya 25%. Kayak gitu ya. Jadi disclaimer dulu tentang tata cara penghitungannya, takutnya nanti aku keliru. Kalau aku keliru, mohon nanti dikoreksi kalau ada yang tahu, dan jika pun ada yang kekeliru di sini nanti aku akan revisi di kolom komentar maupun di deskripsi video, karena aku bukan panitia dan lain sebagainya ya teman-teman. Terus untuk simulasi ini aku ambil sampel dari SKD tahun 2021. Dan juga untuk SKB ini, kan kalau dulu tahun 2019 kan SKB-nya ada 2 nih. Samapta, kemudian wawancara dan pengamatan fisik dan keterampilan. Sehingga nilainya ada 2. SKB samapta, SKB wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan. Tapi di tahun ini di pengumuman resminya itu ada 3. Samapta, wawancara, kemudian pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, nanti apakah nilainya akan muncul 3? Aku juga nggak tahu. Apakah nanti nilainya tetap 2? Yang mana nanti SKB wawancara dan pengamatan fisik keterampilannya dijadikan 1 langsung nilai akhirnya. Contohnya nih ya, kalian kan kalau melakukan tes wawancara otomatis 1 hari di hari yang sama ketika wawancara dan pengamatan fisik dan keterampilan. Apakah nanti nilainya jadi 1? Misalnya ya, nilai SKB wawancara dan pengamatan fisik dan keterampilan, si Fulan dapat skor sekian. Nah, berarti itu nilai kedua ini langsung disatukan sehingga nanti munculnya di tabel menjadi 1. Kalau masih seperti itu mungkin sama dengan tahun 2019. Tapi kalau misalnya ada perubahan sehingga nanti ada 3 tabel, yang pertama SKB keselamatan ada nilainya sendiri, SKB wawancara ada nilainya sendiri, SKB pengamatan fisik dan keterampilan ada nilainya sendiri. Aku juga nggak tahu. Tapi di sini aku akan pakai cara tahun 2019, yang mana wawancara dan pengamatan fisik dan keterampilannya dijadikan langsung satu penilaian, kayak gitu ya. Tapi untuk persentasenya aku ikut tahun 2021 ini, yang mana SKB keselamatannya 45% dari 60%, dan wawancara dan pengamatan fisik dan keterampilannya karena dijadikan 1 otomatis jadi 55% dari 60%. Seperti itu ya teman-teman. Yang pertama kita bikin mudah dulu untuk penghitungan atau pembobotan di nilai akhirnya. Yang mana SKD menjadi 40%, samapta jadi 27%. Dapat dari mana 27? 27 itu dari 45% dari 60%. Jadi 45 dikali 0,6. Jatuhnya 27 gitu ya. Jadi biar mudah aja.
ngitungnya biar nggak ribet nanti perkaliannya. Wawancara dari 30%, 30% dari 60%. Jadi jadinya 18%. Terus untuk pengamatan fisik dan keterampilannya, pembobotannya adalah 25% dari 60% menjadi 15%, kayak gitu ya teman-teman. Sehingga nanti kalau dijumlahkan SKD 40, Samapta 27, wawancara 18, PFK-nya 15, dan di total menjadi 100. Begitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke simulasi. Aku ambil dari nilai SKD tahun 2021 formasi penjaga tahanan wanita Kanwil Jawa Timur, karena lebih mudah untuk mencari nilai tertinggi dan kemungkinan besar nilai terendahnya di angka berapa, kayak gitu ya. Kemarin di live score di YouTube Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, ada seorang wanita dapat skor 482 formasi penjaga tahanan. Dan itu ranking 1 kemungkinan besar ya, karena kan udah nilai tertinggi toh. Kemudian untuk nilai terendahnya yang bisa lolos ke SKB, kuota 56 kali 3 otomatis 168. Kira-kira ada di angka 427. Itu hitungan kasar ya. Bisa benar bisa enggak, namanya juga kan prediksi kayak gitu ya. Berarti nilai tertinggi 482 aku ambil satu peserta untuk simulasi ini ya. Terus aku ambil lagi 2 peserta dengan skor yang sama, misalnya 427. Jadi ada 3 peserta nih. Bisa nggak 2 peserta ini menyalip atau paling nggak mendekati nilai di hasil akhir dengan si peserta SKD tertinggi nomor 1? Bagaimana cara hitung nilai di tahap akhirnya? Sekarang kan skor tertingginya, skor sempurna itu 550. Otomatis caranya adalah 550 dibagi 5,5. Kalau dulu kan skor sempurna 500 dibagi 5 dulu, baru dikalikan dengan pembobotannya 0,4 atau 40% kayak gitu. Langsung aku kasih contoh aja biar mudah ya. 550 dibagi dulu 5,5 sehingga nanti akan keluar angka 100. Ini kan dalam skala 100 untuk penghitungannya. Sekarang skor 482 dibagi dulu 5,5 kemudian dikali 0,4 keluarlah angka 35,54. Itu skor untuk di penilaian akhir, nilai SKD dari si peserta A. Kemudian si peserta B dapat skor B dan C. Sama ya skornya ya. 427 dibagi 5,5 dikali 0,4 keluar angka 31,054. Nah, selisih berapa? Selisih sekitar 4 poin. Peserta pertama dapat lari 1840 meter, cleaning dapat 54, sit up dapat 42, push up dapat 40, Sutherland dapat 23,16. Dan berapakah nilai yang dia dapat? Nilai samaptanya adalah 14,782. Dapat dari mana? Aku dapat dari tabel penilaian akhir di seleksi CPNS Kemenkumham 2019-2020. Ini jadi aku nggak bikin sendiri. Aku langsung ambil aja tabel peserta mana yang dapat skor atau nilai kesamaptaannya 14,782. Dan dapatlah ini ya. Angka-angkanya ini 14,782. Gimana cara hitungnya? Aku langsung ambil dari tabel pengumuman akhir di tahun lalu kayak gitu ya. Terus untuk peserta yang nomor 2, yang peserta B, dia dapat lari 2005 meter. Jadi 2000 meter lebih 5 meter gitu ya. Kemudian cleaning dapat 67, sit up dapat 33, push up dapat 40, Sutherland dapat 22,13. Nilainya berapa? Dia dapat nilai kesamaptaan 16,267. Itu di penilaian akhir ya. Jadi di penilaian akhirnya dia dapat 16,267. Itu udah nilai samapta A dan B telah digodok kemudian dikalikan 27%. Kayak gitu. Akhirnya keluarlah angka 16,267. Kemudian peserta C dapat lari 2390 meter, cleaning dapat 66, sit up dapat 60, push up dapat 50, Sutherland dapat 21,09 detik. Keluarlah di nilai akhirnya, yang mana ketika dikalikan 27%, kesamaptaannya ya, jatuh keluar angka 20,857. Itu. Nanti kita lihat selisihnya berapa nih. Ya, kalau si A tadi dapat 14,782,
si B dapat 16,267, sedangkan si C dapat 20,857 kesamaptaannya. Selisihnya udah sekitar 6 angka. Padahal di awal tadi si A unggul 4 angka di SKD. Kalau dari sini kita udah lihat ya bahwa si C bisa nyalip si A. Si skor paling rendah yang skornya 427 tadi bisa nyalip skor si A yang dapat ranking nomor 1 482 di SKD-nya. Kayak gitu. Kalian ada pertanyaan nih. Berapa skor sempurna untuk tabel kesamaptaan? Kemudian di tahap akhir ada wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Kalau aku udah langsung jadikan satu ya, yang mana jadi skor pembuatan akhirnya menjadi 33%. Kalau SKD 40%, Samapta 27%, yang mana wawancara dan pengamatan fisik dan keterampilannya jadi 33%. Kalau ini disatukan jadi 100% toh. Kayak gitu. Oke, si A yang tadi unggul di SKD sekarang dapat wawancara pengamatan fisik dan keterampilan, skornya 90,375. Ketika di pembobotan 33% jadi 29,823. Sedangkan si B dapat 85,875. Di pembobotan akhirnya dapat 28,338. Sedangkan si C dapat 84,625. Di tahap akhir pembobotannya angkanya adalah 27,926. Ketika kita jumlahkan semua dari SKD, SKB Samapta, dan SKB wawancara pengamatan fisik dan keterampilan, maka keluarlah angka si A yang tadi udah unggul ranking 1 di SKD. Itu nilai akhirnya adalah 79,659. Sedangkan si B itu dapat angka di penilaian akhirnya 75,659. Berarti si B kalah. Dan si C ini adalah yang unggul tadi di Samapta. Dapat skor akhir 79,837. 79,837 alias lebih tinggi daripada si A yang dapat 79,659. Otomatis pemenangnya di sini adalah si C. Karena si C bisa nyalip di tahap kesamaptaan. Seperti itu ya. Berarti tetap ada peluang kalian lolos melalui kesamaptaan maupun wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Kenapa kok begitu? Karena kekuatan seseorang itu memang nggak bisa diukur di tahap kesamaptaan. Alias gini, kalau kalian memang kuat banget, kalian mampu, otot kalian udah terbentuk, kekuatan kalian dan stamina kalian udah terbentuk, otomatis kalian lebih unggul di Samapta. Sedangkan yang lain, yang mungkin SKD-nya bagus, belum tentu mereka bisa nyalip. Belum tentu kekuatan larinya bisa lebih kuat, bisa lebih banyak, dapat jaraknya bisa lebih besar daripada kalian kayak gitu. Sehingga peluang kalian untuk lolos masih tercipta ya. Jangan berkecil hati. Jadi kalau misalnya di formasi penjaga tahanan wanita di Kanwil Jatim itu 56 kuotanya kali 3. Bahkan kalau kalian ada di ranking paling akhir, tadi ini kan contohnya ya, skor 427 misalnya, ada di ranking paling akhir, ternyata masih bisa unggul melampaui skor yang dapat peringkat 1 482 kalau melalui simulasi ini. Begitu ya teman-teman. Otomatis kalau si peringkat 1 SKD itu bisa lolos, kalian juga bisa lolos karena kan nilainya hampir sama jika mengaca pada simulasi di video ini. Yang mana aku udah kasih lari untuk si A yang dapat skor 482 ini, udah aku kasih jarak lari yang bisa dia tempuh adalah 1840 meter. Ini rata-rata perempuan sekitar segini bisanya. Aku udah kasih yang bagus larinya. Chiningnya udah 54. Sit up-nya 42, push up 40, satelam 23,16. Itu udah bagus ya. Aku nggak ngasih dia yang jelek-jelek banget, enggak. Bahkan untuk si C nih, dia larinya dapat 2350 meter. Ini jarang kalau perempuan, tapi aku anggap dia udah bagus banget stamina dan kekuatannya. Sehingga selisihnya sekitar kurang lebih 500 meter. Kayak gitu ya. Hanya selisih 500 meter atau mungkin kalau lapangannya berbentuk 400 meter, selisih 1 kali putaran lebih kayak gitu.
dan dia si C bisa nyalip si A. Seperti itu. Ya udah, ini hanya simulasi sehingga nanti mungkin kalian bisa mempersiapkan lebih baik mumpung jadwal kesempatannya belum dikeluarkan kayak gitu. Ya udah, sekian, makasih. Monggo di like video ini dan kalian bisa subscribe bagi yang belum, karena nanti insya Allah setelah video ini aku akan upload tentang tips pull up bagi samapta pria dan perbedaan seleksi CPNS Kemenkumham formasi penjaga tahanan dari tahun ke tahun, dari tahun 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, dan 2021 ini. Apa aja perbedaannya dan bagaimana tingkat kesulitannya kayak gitu. Ya udah, sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.